Eh, Adi, dulu cocok. Misalnya saja ujalan ini. Ada baru-baru orang ini ujalan. Siapa Pak? Ujalan. Baru-baru adikku ini mau kawin. Lahir dia di Sitoli. Mereka Sibulu. Ya. Iya. Biasa-biasa saja. Bapak merasa tidak dihargainya di mana Pak? Jadi aku tidak malu lah. Jadi tidak ada keputusan adik pagi dia di rumah. Ya. Ayo kita cerita kita. Sehingga amat kita. Tidak mau dia. Siapa nggak mau Pak? Aku tidak mau dia. Siapa yang nggak mau Pak? Yang nggak mau siapa? Nah, terus? Jadi tetap juga. Jadi orang seperti itu. Tapi kalau kasih dulu apa? Sudah semacam datang. Emosi aku. Emosi lah. Tidak hargai itu nggak salah. Kayak aku. Tunggu aku sendiri. Karena emosi. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak kalau emosi itu boleh menghancurkan rumah orang? Coba, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak kalau kita emosi itu boleh menghancurkan rumah orang Bapak? Hah? Durasi. Kayu ada waktu lah sudah banyak beri. Apa ini yang semangat dia? Apa yang membenarkan Bapak kalau kita emosi itu kita boleh menghancurkan rumah orang Bapak? Apa ada budaya Bapak? Ini kita bukan membeda-bedakan. Bapak suku Nias kan? Saya Nias. Ada Bapak Nias. Enggak, tunggu dengar Pak. Dengar dulu. Enggak, dengar dulu. Kalau saya simpulkan Bapak udah terlibat dalam tindak pidana. Saya bungkus Bapak sekarang pun bisa. Cuman kita diwariskan nenek moyang kita dengan kearifan lokal Pak ya. Kita menyelesaikan masalah itu tidak harus lewat meja pengadilan. Kita bisa musyawarah, tabayun kan gitu. Itulah indahnya kita orang timur ini. Sekarang saya tanya kembali ke Bapak. Saya tidak paham tentang budayanya. Mungkin apakah di budayanya kalau emosi boleh menghancurkan semua orang? Tidak. Dia itu marah karena di rumah itu udah diperingati, Ya, udah diajaknya yang punya rumah kebetulan saudaranya sendiri. Ayo kita bicarakan secara kekeluargaan ini, dan kebetulan yang pokok-pokok di situ dirinya tanduk. Nah, karena enggak dihiraukan, makanya dia lempar berarti rumah ini rumah zina. Nah, itu dasarnya dia melempar itu. Batu beda. Ya, suruh batu beda itu apa? Rome, satu kali-kali. Masih belum beri. Lagi dua kali bisa. Sini kau. Cocok. Oh, samping bapak nih ya. Itu samping bapak. siapa namanya? Tidak. Udah berapa kelas? Udah berapa kelas? Udah berapa kelas? Udah berapa kelas? Asik ya. Itu Babinsa. Madomu Lihat orang. itu. Hormatilah. Saramado. Oke, kita lanjut Pak ya. Bapak merasa rumah itu rumah Cina kan? Ya kan? Tapi Bapak sebagai warga negara tidak punya hak Pak untuk menghakimi Pak. Nah, Bapak bisa libatkan tinggal tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan ini atau kepala lingkungan. Tapi ketika Bapak menghancurkan rumah milik orang lain, itu udah pidana Pak. Tidak ada hak istimewa untuk warga negara melihat suatu tindak pidana itu dia dikasih kuasa untuk menindak, itu kan ada Pak. Jadi sekarang kembali dipertanyakan nama Bapak ya. Hak Bapak sama hak Ibu ini sama.
Ketika hak bapak nggak dapat di bidang hukum, bapak bisa telepon saya. Dan saya tekankan sekali lagi, Babin Kamtibmas di sini pelayan. Jam berapa aja saya siap. Tapi untuk saat ini Pak, maaf Pak, saya di pihak ibu ini. Sekarang tergantung ke bapak. Bapak ini mau di mana sekarang? Apakah cukup sampai di sini aja? Tapi tentunya kalau memang cukup di sini aja, ada poin-poin yang harus kita penuhi. Karena nggak mungkin Kepling ASI itu aja mau dikerjakan. Paham nggak Pak? Jelaskan Johor Beri. Juara, apakah Omas ini hanya sebatas masalah apa lanjut? Coba keberatan apa? Diktator Keberatan memikirkan ya, apa kalau di rumah itu? Kita apa ini? Jangan di rumah itu saja Pak, kan gitu Ya, yang kan masalah pertama udah ada ya. ada solusi. Ingat tuh maksudnya. Kalau bisa aman Pak, kalau nggak bisa aman lanjut. Susah Mau dah. Kalau mau ini saudaranya, diskusinya lagi. Ya, karena itu menyangkut gaji. Saya berhadapan sama bapak. Kalau gitu, saya pasang badan. Ini warga saya. Ketika saya sudah mengetahui ada potensi gangguan keamanan, saya pasang badan, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya begitu juga Bapak. Hak Bapak sama, memiliki format seperti saya. Nah, ketika hak Bapak atau Bapak terancam di lingkungan ini, silakan hubungi saya. Tapi mohon maaf, Pak, untuk saat ini saya di pihak sibuk. Karena saya menyimpulkan Bapak tersangka. Kalaupun ibu ini ada berbuat salah atau sanksi sosial, mungkin Bapak bukan hakim di sini. Gimana, Pak? Saya tawarkan lagi ke Bapak. Kan gitu. Permasalahan ini cukup sampai di sini. Tapi ada poin-poin yang harus kita dealkan. Saya kembalikan pertanyaan seperti itu ke Bapak, malah Bapak tadi yang menawarkan nama saya kalau aman-aman, kalau nggak lanjut. Kayak kembali. Hah? Ya ngerti Bapak. Kata orang Ngerti juga kan? ngerti. Situ dulu, kan ya? Nah, Udah situ. kita. Ngertinya Bapak, masalah yang ditangkap polisi. Betul. Nah, apakah kita sampaikan di sini saja masalah ini sama Ibu Tomo, atau kalau kita sampaikan di sini ada poin-poinnya nanti biar kita tidak langgar, kita tidak langgar lagi nanti, atau kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan nanti Bapak berurusan sama Polmas polisi, itunya maksud Pak polisi. Jadi juga nasional gimana nangin lagi pakancang masalah. Iya. Sanari justru secara kekeluargaan mai jodoh ibu to naon lu nama jugul damolo. Ya udah makanya nasa minggu na lewat lewat skip lor bihana make lor. Lain tuh. Kita nurut dong, biar jangan. Aku nggak salah, nggak salah. Pertimbangkan keluarkan dulu cerita kita pertama kali bersama Pak Penasihat, Penasihat Kampung ini termasuk sebenarnya rumah sama sebenarnya. Waktu mau pergi kita ke rumah ini, si anak pergi. Udah pergi, makanya nggak jadi datang. Tahap kedua itu rumah yang dilempar. Tahap kedua pertama. Tapi nanti simak. Itu apa nanti yang bilang dia itu bilang sama Bapak. Ya. Berarti si anak jangan dulu sebelum dinikahkan bisa. Contoh, Pak. Jadi ceritakan Pak Larosa dulu itu
ketepatan kita mau pergi ada selepas ke rumah Bapak Ali, orang itu pergi. Kita bilang sama abang dia datang ke sini bukan Bapak Ismail. Jadi aku mau kerja. Kalau datang hari Kamis, panggil kami bersama kita ke sana. Kan itu cerita kita kan, ya jelas. Pakai terlupa. Iya. Iya. Jadi datanglah anak ibu ini. Dibilang sama kita tidak ada. Orang itu langsung balapnya. Semalam dilempari rumah itu. Itu masalahnya mengenai rumah. Tapi yang sakitnya di bapak ini pertama kali kami gereja. Belum ada Ya. udah ikut gereja ke sini. Kadang-kadang kata ibu ini aku sakit-sakit makan tidak makan datang kalian dan belum datang. Jadi bapak ini ditanya ibu ini. Dipanggil lagi yang dibilang bapak ini ke rumahnya tidak mau begini. Jadi itulah permasalahan pertama Pak. Ya. Jadi tahap kedua baru yang dilempari rumah Pak pendiaman. Itu ya. Jadi 2 tahap itu permasalahan. Dua berarti ya. Iya. Sekarang gini Pak ya. Mungkin kita bisa simpulkan, singkat aja kita cerita dari Pak Kepling dengan kedatangan anak borunya itu ini. Iya. Mungkin itu dasar kemanusiaan loh Pak. Paham nggak Pak? Oke, sekarang begini, Bapak merasa tidak dihargai selaku tulangnya kan gitu kan? Selaku tulangnya. Terus apa konsekuensinya kalau Bapak nggak dihargai? Aku sama dia. Jadi gitu. Iya, gini loh Pak. Ketika Bapak tidak dihargai tentang pernikahannya borunya, apa sanksi untuk ibu ini? Kalau di budayanya, Kalau mau kawin ini burunya, apa yang bisa dibuat sama bapak? Apa yang dituntut bapak? Makanya bapak marah. Itu adanya, biar terang. Jadi izin ya Pak. saya menerangkan sedikit. Iya. Kebetulan juga ini udah poin bahasanya udah mengarah ke adat ya. Jadi di sini juga saya sebagai warga dan kebetulan juga bagian daripada keluarga ini. Nah, jadi di ini makanya bingung bapak ini karena pokok ceritanya gantung, nggak mulai dari awal. Nah, cerita awalnya di bulan 12 anak daripada ibu ini bere kandung dari bapak ini lari dari rumah. Tak taunya dicari kemana-mana, nggak dapat. Begitu pergi dari rumah, informasi daripada ibu ini ada ke mereka ini semua. Barisan sebagai tulangnya, si Ani udah melarikan diri. Dan kemungkinan besar ada laki-laki yang bareng sama dia. Silakan dicari. Nah, karena ibu ini saya saksikan, maka mereka inilah yang mencari. Ada yang cari sampai ke Sibolga, ada yang ke arah Tarutung, ada yang ke arah Penyambungan. Yang namanya keluarga. Ya. Nah, singkat ceritanya bahkan setelah seminggu pencarian, mereka buat laporan ke kantor polisi. Saya kurang tahu entah bapak ini atas nama bapak ini yang buat laporan atau abangnya yang lagi kerja sekarang di luar kota. Nah, jadi begitu juga ada ada udah percayakan ke hukum di laporan dan sampai sekarang belum ada tindakan daripada pihak hukum penegak hukum. Nah, tiba-tiba setelah 2 bulan itu anak daripada ibu ini kembali di kampung ini. Jadi setahunya ini udah pergi dengan laki-laki. Tiba-tiba sepulangnya kerja bapak ini, nampaknya lah anak ibu ini bersama dengan laki-laki di rumah itu. Nah, terus dibilangin sama ibu ini, bagaimana ini? Selama ini kamu bilang bere saya ini udah pergi menikah, kawin lari lah istilahnya bahasa kasarnya. Nah, sekarang udah sampai di rumah ini, kenapa enggak ada pemberitaan untuk ke kami? Sementara waktu dia pergi, kamu sampaikan ke kami. Begitu dia pulang ke rumah ini, kenapa enggak kau kabarin kami? Dan siapa laki-laki yang sedang bersama dengan dia? Nah, saat itu dengan emosinya, bapak ini pulang ke rumahnya. Nah,
begitu mereka berunding dengan anak-anaknya semua, ya udah dipanggil lah ibu ini. Dipanggil ke ibu ini, maksudnya bagaimana keberadaan diri saya itu dan siapa orang yang sudah bersama dengan dia. Waktu dipanggil ibu ini ke rumah bapak Baru ini. bapak ini. Jadi ada kurasa 2 kali mereka panggil, nggak mau ibu ini datang. Terakhir saya yang datang ke rumah ibu ini, Ya. udah malam. Bu, ini masalah aib, ini masalah kasus seperti ini asusila. Dan ini kalau bisa, jangan seluruh kampung ini kalau bisa tahu. Ya. Bagaimanapun ini aib daripada keluarga kita. Niat baik daripada hula-hulamu, saya sudah ngomong, Ya. dan mereka mau, udah kalau bisa kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun mereka udah capek mencari kesana kemari, bertahan ibu ini nggak mau. Nah, justru yang dikatakan itu anak saya dan itu urusan saya. Ibu dibilang. Jadi aku juga minta tolonglah sama kamu. Itu ibu ini bilang ke saya, jangan campuri. Nah, jadi kalau memang seketika di saat kalimat ibu itu mengatakan jangan campuri, ini urusan saya sendiri juga tersinggung. Karena kenapa? Oke, saya tidak datang atas nama kekeluargaan, tapi atas nama warga kampung ini wajar saya datang memperingati ibu. Wajar. Saya masyarakat setempat di sini, kan itu. Tetapi saya juga tidak paksakan. Kesimpulannya ibu ini tetap tidak mau. Nah, begitu saya kembali ke rumah bapak ini, saya katakan bahwa Ini kapan bang? itu hari Minggu ya, Minggu lalu. hari Minggu yang kumpul ke rumah. Minggu, iya hari Minggu. Nah, saya kembali ke rumah bapak ini dan sampaikan apa yang saya bicarakan dengan ibu ini. Jadi bagaimana solusinya? Udah, kalau enggak, mungkin kami sudah ajak ini bicara baik-baik secara keluarga. Tidak mau ibu itu. Mungkin harus main kekerasan. Kan itu. Jadi saya bilang jangan dulu. Di kampung ini adanya pemerintah setempat. Ada Kepling. Ayo kita ke Kepling dulu. Kebetulan yang hadir itu anak bapak ini yang nomor 2. Ke campingnya hari apa pak? Malam Senin. Malam Seninnya. Setelah pulang ke rumah. Nah, malam Seninnya. Terus pak? Nah, baru setelah itu kami mufakat datang pakai Kepling. Aduh, saya ada acara besok, saya nggak bisa. Jadi bagaimana kalau hari Selasa Ya. kita ambillah waktu jam-jam 5 datang ke sana bersama dengan seksi adat yang ada di kampung ini, termasuk saudara Pak Menggolan dan juga Pak Mendropa. Itu yang sudah diunjuk seksi adat di kampung ini, dan beberapa nanti kita panggil masyarakat di sini. Nah, batalnya kami pergi ke sana ke rumah ibu ini di hari Selasanya sesuai yang dikatakan Pak Kepling. Jam 3-nya anak daripada ibu ini bersama si cowok itu udah pergi dari kampung ini. Hari Selasa pak ya? Ya, hari Selasa. Pergi dari kampung ini. Nah, begitu setelah jam 5, nah, sekitar setengah 6 saya datang kemari. Bagaimana Pak Kepling? Ngapain lagi kita ke sana? Orang yang dicari nggak ada di situ. Apa dasar kita lagi mau ngomong sama ibu itu? Anaknya udah nggak situ. Yang mau kita tanyakan pun keberadaan anak itu yang di situ karena dia hadir di sini. Iya. Dan sesuai juga keberatannya. Nah itu ya, itu dasarnya kita datang ke rumah itu. Hari Selasa kan? Nah, hari Selasa. Jadi hari Sabtu berikutnya, Semalam. ya Sabtu semalam. Nah Sabtu semalam anak daripada ibu ini kembali ke rumahnya bersama dengan laki-laki itu. Ikut laki-laki itu. Ikut laki-laki itu. Oh. Nah, jadi dengan kejadian itu mungkin begitu udah tahu bapak ini kurasa di situ anak itu, karena dia mungkin dia nggak teredam lagi emosinya karena udah ditentukan ponarnya mau dijumpai, malah lari, malah kembali lagi kan itu. Nah, jadi itulah kejadian tadi malam. Tadi malam tuh pak. Iya. Final ya. Ya, seperti itulah ceritanya. Oke. Saya paham pak. Di posisi bapak ini saya paham. Kan gitu kan. Di posisi ibu ini pun kita malu juga pak.
Cuman kan ada dia Pak. Ketika kita gimana Pak ya? Ketika seperti saya Pak ya. Nah, ketika saya di posisi ini Pak, saya formas kan gitu. Saya pelayan. Ketika saya merasa nggak mampu, saya minta tolong sama rekan saya. Kan gitu. Ya kan Pak kan? Dan ketika saya misalnya tinggal di sini, saya sebagai warga. Nah, ini saya kasih gambaran aja dulu Pak. Kayak gitu. Saya paham di posisi Bapak. Sebagai hula-hula kenapa nggak dihargai. Tetapi sebagai warga negara Indonesia juga Bapak tidak boleh juga bertindak seperti itu. Kayak gitu. Tapi nggak. Ini supaya jangan blunder Pak ya. Apa mau Bapak sekarang? Mau Bapak sekarang apa? Nah. Apa mau Bapak mungkin bisa dipenuhi si Ibu, tapi si Ibu pun punya permintaan juga. Ya, dan semua permintaan Bapak tadi kita tuangkan ke dalam surat pernyataan. Nah, jadi begini Pak. Kebetulan tadi pagi juga duluan Pak Kevin datang ke rumah saya. Jadi saya bilang Pak Kevin, ada apa Pak Kevin? Ya itu kejadian semalam saya sudah ke sana dan saya sudah bilang sama Mama Ani kalau bisa nanti kita jumpa di rumah Kevin nanti. Nah, setelah itu datang Bapak ini, apa yang disampaikan Pak Kevin? Ya permintaan Pak Kevin, selagi ini masih di tangan Pak Kevin, Pak Kevin mencoba menyelesaikan masalah ini. Nanti sore kalian sama-sama datang ke Kevin. Nah, masalahnya bagaimana menurutmu? Apa juga tuntutanmu? Jadi tuntutan Bapak ini, masalah ini diselesaikan baik secara kemasyarakatan di lingkungan ini agar jangan tercemar lingkungan di sini dan juga diselesaikan secara adat. Secara adat itu apa Pak misalnya? Ya, sebagai cara adat itu di adat mana pun itu ada yang namanya tren keluarga, pembicaraan antara keluarga Enggak, dengan hula-hulanya. maksudnya itu loh Pak. Iya. Maksudnya Kenapa nangis kamu? Bukan tuh neng, alani masalah ke beneng borhak mah ke video sih kan merah sama kita lah. ya maksudnya bahasanya gimana nanti saya tuangkan ke dalam surat pernyataan ini? Mengenai adatnya. Nah, Kalau kita berbicara adat, karena saya juga sebagai warga di sini, ada saya dengar isu di sana yang disebarluaskan ibu ini bahwasanya si Buti ini di sana sudah menikah. Itu beritanya, benar. Ya. Nah, tetapi kalau benar sudah menikah di sana, mana buktinya? Kan itu. Dan apa dasarnya? Hula-hulanya juga nggak tahu. Adat apa itu? Di adat Toba pun itu, yang kalau dikatakan menikah, adat berjalan, sulangnya harus di situ. Dan di adat Nias juga seperti itu. Ya maksudnya gini loh Pak, coba Ya. disederhanakan lagi. Ya. Kan gitu. Maunya Bapak ini apa? Maunya diselesaikan ibu inilah dengan warga kampung. Berupa apa? Berupa isinya. Istilahnya kalau di sini, kalau di adat Batak, istilahnya Paboto untuk Dunga Sauta. Iya kan? Apakah sudah benar orang Ya. Udah benar ini mereka. Oke. Kalau sudah benar menikah baru kita jalankan itu ya. Kalau memang belum Iya. menikah apa mau dijalankan apa? Ya udah. Ini kan tahapannya Pak kan. Tahapannya ini kan biar dapat satu. Ini Iya. satu Iya. permasalahan. Nanti kita sama Iya. Udah. Ya, sudah mulai saya bicara. Awal nanti, oke. Masih. Ya. Nah,
Tadi Pak Buton tudongan masyarakat di sini lah masyarakat di itu. sini. Iya. Mungkin dengan keterbatasan ibu ini belum bisa memenuhi itu, kira-kira apa konsekuensinya sebelum kalau ibu ini belum bisa memenuhinya? Ya, kalau itu Pak, kalau nggak ada konsekuensinya, itu anak itu kedua-duanya yang si Anis sama yang si laki-laki jangan di kampung ini. Oke. Itu permintaan Bapak ini Oke. supaya Sebenarnya anak si Ani, si Ani dan si laki-laki yang sedang bersama dengan dia, laki-laki, yang jangan di kampung ini ya. yang datang di kampung ini. Terus, Agar jangan tercemar kampung ini. oke terus. Baru kalau memang mau diselesaikan katanya sesuai berita yang sudah diedarkan ibu ini bahwasanya sudah menikah di sana, kalau memang benar itu apa buktinya dan diselesaikanlah secara adat kebarisan ula-ulanya. Nah itu karena udah beredarnya berita itu makanya keberatan ula-ulanya. Ya. Udah dari kami lari. Udah satu poin lagi Pak. Iya. Udah satu poin. Terus Pak, apa lagi? Ada lagi kira-kira? Ya saya rasa Dah, kasih cuma Bu. itu kali ini. Sekarang saya kembalikan ke Ibu. Ke Ibu. Ya. Baik, Ibu, ya kan? jangan lagi. Tunggu dulu. Nah. Bu, di sini kita mencari solusi, Bu. Bukan kita sidang di sini bukan. Tadi ada permintaan dari Pak Lawak. Kemudian maksudnya. Ya. Permintaan Bapak, Ibu harus memenuhi Pamotohon Tudongan Sauta. Ada dasarnya manukun menikah itu tiga buah minum kecil lusuh itu hidup dulu dari itu dong itu lusuh di kebenaran nama kamus Jadi semua nak dilakukan wajib tu netral langsung karena isi dalam buat isi netral pribadi Jadi itu kepastian dia bagi jadi mau sebutul tidak butuh ya pasti bukan itu yang diutahu itu nanti kurungnya juga besi bawahi Bu, ini, bayu isi permintaan dari Bapak, Ibu harus kalau memang itu sudah nikah atau kawin, Ibu harus memenuhi sesuai dengan adat setempat Pamoton Tudongan Sauta. Ibu mampu? Belum mampu. Kalau memang belum mampu, permintaan dari Bapak supaya jangan membuat aib, si Ani dan si Bulu jangan diganggu. Mampu? Mampu. Oke, deal Pak ya. Deal. Nanti kita tuangkan di dalam surat pernyataan. Kata orang itu kan, ada situ kan. Dikatai wala yung hindi sila. Ako bukan bela ya. Kondisi. Kalau anak tinggal di sini boleh turun. Tidak jangan. Gara-gara jadi ada sebentar. Iya, malam mangan nani. Balik Pak, lari Pak. Kenapa itu? Iya, harus ada. Jadi Lah, jadi nanti Ada tawaran Pak. Ada tawaran. Berhubung dengan ibu ini jadi apa salahnya kalau si Borunya boleh kemari Pak? begini Pak. Jadi kalau kita uruskan juga itu sekarang sepengetahuan pulangnya ini si Ani udah pergi kami lari selama 2 bulan balik lagi ke kampung ini. Kalau si Aninya nanti tinggal di sini, laki-lakinya pergi keluar sana keluyuran, nggak balik-balik ke sini, hamil nanti si Ani itu bagaimana? Siapa bertanggung jawab? Bisa Pak, kan tanggung jawab kan? Pak apa? Pak. jadi begini ya. Jadi aku ceritakan dulu ya. Saya dapat telepon tadi malam dari Mama Sironi. Ada pelemparan. Siapa yang melempar? Siapa yang melempar? Dibilanglah ya sama apa?
Alianus, tulangnya melempar rumah. Apa sebabnya? Saya sebelumnya sudah tahu, sudah diceritakan kalau mereka ini datang ke rumah tulangnya bawa nasi, mau memberitahu apa itu tujuannya, entah saya kurang apa, entah memberitahu, tapi minta jujuran 15 juta. Kalau tidak ada itu kalian pulang. Itulah. Saya terdengar itu. Waktu saya kan ada kami satu gereja dengan Mama Roni. Waktu kami mau kebaktian, dicerita. Oh begitu. Dengan lemparan ini, oh berarti emosi. Pikiran saya begitu. Marah dia tapi pikiran saya seperti itu. Jadi saya tanya, masih terus kalau lemparan? Enggak lagi. Oke, jadi terus tak berapa lama mereka datang ke rumah. Terus datang ke rumah, saya tanya, apakah sudah menikah? Sudah katanya. Terus di mana GSJA? Terus mana suratnya? Tinggal di sana. Ya, saya kan bertanya-tanya ini. Pendeta ya. Jadi oke. Setelah itu mereka balik. Tak berapa lama datang telepon ke saya. Ini bagaimana? Siapa ini? Mau tidur di mana? Ini bakal ribut di rumah siapa? Si ini si Larosa atau kamu? Ya sudah di rumah saya lah tadi malam. Saya amankan. Cerita saya tanya karena saya dengar ini mau menikah. Ternyata setelah saya tanya si ini belum menikah. Si Gula. Saya tanya di rumah, dia diantar, 2 orang belum menikah. Jadi mana yang benar? Saya marah. Mana yang kalian tadi bilang tadi begitu nyampe rumah saya marah. Ini kalian cerita apa? Sama saya waktu datang sudah menikah. Ternyata datang ini belum. Akhirnya masuk ke rumah. Mereka pergi, saya tanya-tanya lagi. Belum. Rencana bulan 5 mau menikah. Ternyata ditelepon sama kakak ini, datang kalian dulu, sudah kesulitan, cari makan sudah. Makanya dia datang. Segala akibatnya nanti tanggungnya. Nah, itulah sebabnya dia datang ke sini. Saya tanya. Terus saya telepon orang tuanya. Gide. Ini bagaimana? Cepatlah, kamu tahu keadaannya siapa sekarang ini. Bagaimana ini keadaan daripada si Ani? Kamu tahu kan bagaimana Ani? Cepatlah kalian ikan. Kirimkan uangnya biar aku balik ke Nias. Saya bilang. Terus, iya diupayakan katanya. Saya bikin rencana A. Kalau nanti tidak menikah di sana, sah secara agama, saya akan coba cari di sini gembala yang bisa menikahkan ini ataupun penitua jemaat. Saya sudah kontak pendeta kita untuk bisa pernikahan itu sah apabila dilakukan secara agama apapun dia. Baru kalau adat menyusullah kalau ada uang, baru nanti adatnya. Itulah kalau kita yang beragama ini kan. Jadi intinya mereka ini belum menikah, berbohong mereka sama saya. Tapi saya tidak permasalahkan itu. Saya cari solusinya supaya anak ini baik, kalian pun baik. Gitu. Karena saling hubungan baiknya kita ini selama ini sudah bagus hubungan kita sama ini pun baik. Cuma permasalahan ini saya sudah tahu. Ani yang pergi juga saya tahu, tapi dibawa laki-laki katanya. Begitu ada masalah, oh ini rupanya seperti itu kira-kira. Jadi solusinya bagaimana? Saya minta sama mereka konsep masalah rumah ini pengrusakan sudah, gak usah dilanjutkan. Sekarang diperbaiki rumah sudah yang rusak. Terus saling memaafkan, tidak berjanji tidak mengulangi perbuatan. Sudah selesai. Itu saya konsep tadi dari rumah sama mereka. Oke? Jadi itu yang saya minta. Saya telepon Babin Kaptimas, Bapak ini, saya telepon Bapak itu. Saya baik hubungannya dengan Pak Kepala Lurah. Saya bilang, Pak ada masalah ini. Minta nomor. Saya kasih tahu keadaannya. Saya lihat keadaan kakak itu. Ada luka. Jadi memang ini sudah pelanggaran hukum, tapi bukan ke sana, ke kekeluargaan kita ambil supaya baik. Masalah adat nanti belakangan. Sah dulu mereka ini secara agama. Itu biar tahu kita. Itu masalahnya. Jadi saya di sini adalah untuk menyatakan itu saja. Sebenarnya saya tidak mau apa, cuman karena ini sudah dianggap seperti keluarga juga. Karena dulu di masa hidup mama saya ini kerja sama mama saya. Dan tempatnya itu juga punya saudara saya. Jadi artinya kita di sini bagaimana supaya kalian baik-baik.
Itu tujuan saya di sini. Saya tidak mau kalian itu tidak baik. Oke? Paham maksud saya kan? Itulah. Bagaimana Pak mau baikannya sama Pak Ibu ini? Maukah mengganti kerusakannya? Maukah berdamai secara baik-baikan? Kalau masalah adat berikutnya itu kita omongkan itu ada uang mereka, karena kerja dulu. Kan gitu. Sudah ada uang, baru kita dibiarkan itu. Ini sah dulu, karena belum kesusahan secara agama. Saya ingatkan tadi si Gulo, kamu tidak boleh ke situ ya. Kau ani boleh, tapi ini nggak boleh. Kau nggak boleh sini. Saya bilang sama si Gulo tadi, ya Pak. Jadi mereka ini kerja. Jadi untuk masalah apa itu sahnya itu saya sudah hubungi gembala. Nanti mereka diajari, dibaptis, baru nanti mereka didoakan. Kalau untuk begini sudah payah, sudah harus didoakan. Ngerti kan maksud saya kan? Itu. Jadi kira-kira itulah Pak. Ya, Pak. Mungkin kita mengarah ke situ, tapi kita tujuan kita memang mau ke arah situ, Pak. Tapi saat ini kita mau nyatukan persepsi orang ini dulu, Pak. Ya, saya mengerti. Kalau yang dibilangnya itu masalah lipa botok itu benar. Jadi kita tidak sependapat dengan yang dibilangnya tadi. Sudah benar itu. Saya tanya apa dasarnya memberitahukan itu sudah dari mereka. Jadi ya, belum ada. Jadi belum ada. Pak, ini. Ya, jadi di saat nanti kalau nggak ada titik temunya orang bapak sama ibu, ya kan? Ini kan budaya nih kan. Kalau memang nggak ada, kita ambil hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku untuk secara universal, ya Pak. Ya kan? Saya mau tanya dulu Ibu, Ani kelahiran tahun berapa? Ani. Iya. Iya. Tahu enggak? Sini gua. 2003. Oke, jadi begini Pak ya. Kalau kelahiran 2003 ini udah berumur berapa? 21. Pemerintah menetapkan umur 17 tahun 10 bulan itu udah dewasa. Ya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya, betul. 17 tahun 10 bulan udah dewasa. Yang artinya semua keputusan itu diserahkan kepada pihak itu. Yang umur 17 tahun 10 bulan ke atas. Kan gitu. Jadi kalau di sini kalau saya kasih saran nih bukan berarti keputusan, bukan kasih saran. Ibu ini kan untuk mencari nafkah udah nggak bisa. Kalau saya bermohon, si Ani boleh kemari ke kampung ini karena memang dia warga negara sini ya Pak. Kalau masalah dia Pak, dia mau ambil di sana, dia udah dewasa Pak, udah bisa ngambil keputusan sendiri, bukan anak di bawah umur lagi Pak. Nah, yang saya sampaikan barusan ini saran, gimana Pak? Ini keluarga bapak lagi ini. Maksudnya itulah. Ini kan arahnya. Kalau ngapain kita buat acara ini kalau nggak ada keputusannya sini yang dapat apa Yang dipikirkannya ini Pak, yang berat dirasa. Kalau sempat seperti itu, bisa dipastikan ini si laki-laki nggak bertanggung jawab. Paham saya. Itu dia. Jadi bagaimana nasib dirinya ini nanti? Dan dalam masalah ini pun, kalau seandainya hari Minggu itu ibu ini pun datang, nggak sampai seribet ini. Oke, sekarang begini. Ya, seperti yang ada laporan tadi dari Bapak ini minta sekian, wajar. Ucapan itu dia emosi. Oke, Bisa. Sedangkan di adat aja pun wajarnya itu setiap persinabu, wajarnya itu Wajar. itu tawar menawar. Wajar, ya kan? Tapi udahlah, itu Iya. udah kan gitu kan. Kita melihat kondisi sekarang dan ke depan. Yang saya tawarkan saran tadi itu gimana Pak? Si Ani boleh datang kemari karena kayak manapun kita kemanusiaan melihat orang tua. Ya mungkin kalau untuk si Gulu itu saya pun nggak setuju juga dia datang kemari kan gitu kan, apalagi tinggal di situ. Ada. Iya. Kalau di sini si Ani Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengikat si Gulu ini? Saya tanya dulu orang Bapak. Cara gimana Pak? Bagaimana caranya ini si Gulu ini mempertanggungjawabkan ini semua? Apa yang telah diperbuat dengan gerenya ini?
udah dia bawa lari, tinggal lagi di kampung ini, besok dia gabung ke sana kemana? Kita juga di sini semua punya anak loh. Betul. Cuman dalam tindakan saya nggak bisa mencampur sampai ke dalam situ, Pak. Kembalinya kan ke Bisa, Pak. Karena yang saya terapkan itu positif, bukan budaya, bukan adat. kalau intinya Bang, sama ya. Potong. Yang betul itu tadi itulah yang digaris bapak yang disampaikan sama Pak Pandian. Saya terus terang saya bilang itu udah situ tepat ada. Saya bilang kenapa saya bilang ini kan kembalinya memang untuk mendamaikan. Nah kembalinya nanti itu tahapannya siapa kita ambillah tanda kutipnya nih siap abang nih ngomong tadi udah dewasa ya, sepakat saya sepakat. Dalam artian sepakat ini datang lagi manfaatnya dari abang menyampaikan siapa ini kemana mengikat kembalinya itu kalau kita ikat itu bang itu kembalinya sama dua pihak yang ini Bagaimana pertanggungjawabannya? terjalinnya yang di posisi ini untuk itu kan kalau memang apa itu kita datangkan di sini si yang dua ini kalau memang maksudnya di situ ya kembalinya apakah memang nggak mau ya kita kembalinya sama-sama saling jaga kalau memang enggak ya sudah kita putuskan balikkan ke sana kan aman nyaman tutup layar itu kembali ya bang Nah itu yang dijaga Bapak itu. cuma saya sepakat jadi yang disampaikan sama beliau sama itu juga sama beliau ini kita sepakat sebenarnya semua cuma saya paham di bapaknya saya madu halawa juga. Iya, saya madu halawa juga. Cuma kalau kita apa di situ, dari bilang saya bilang, kita laki-laki, janganlah kita istilahnya temperatur kita yang apa ini. Ini loh, kalau saya bilang ini ya. Bukan saya ini enggak. Saya sama juga. 23 tahun saya anak yatim. Saya lahir di kepala. Orang tua saya nggak tahu bahasa Indonesia sama sekali. Itu coba ya itulah nggak boleh kita ikutan hanya orang tahu kita ada tahap adat budaya ada tahu semua itu cuma ya itu kembalinya saya paham juga ini kan kalau kita kembalinya ini mohon maaf bang ya abang mungkin bisa mungkin berhutang budi itu juga kan beliau berhutang budi juga ya kan cuma kita kan enggak kembalinya di sini itulah maksudnya kalau bahasa walaupun bahasa babin saya ke kanak-kanak kan tadi udah bahasa untuk bahasanya senior saya ini itu sudah klop lah tadi udah saya kirimkan udah tahu arahnya kemana kembalinya ditebalkan lagi sama beliau cuma yang nggak tahu tahapan ini saya bilang yang buat penyakit aja nggak tahu kita akan kemana ya Pak itu Pak kita bilang buat penyakit ini kita bilang jadi saya kalau saya bilang ini pun saya malu juga mengeluarkan bahasa yang begini karena kita kan namanya ada budaya itu kan harusnya saling membawa bineka tunggal ika Pak Intinya, Pak. Intinya. kalau inti yang saya bilang ini arahnya yaitu kembalinya kalau memang si hula-hula tadi minta untuk pergaulan ini masukkanlah ke apa tadi dituangkan ke poin itu. Kembalinya kalau memang si hula-hula nggak mau begitu berarti ini kerja sama kerja saya kerja ini masyarakat juga gimana masuk si hula sana bagus yaitu bahasa tadi diingat gitu. Artinya begini, saya sederhanakan lagi. Ketika Bapak sama Inang ini nggak jumpa, kami lepas tangan. Lepas tangan kami. Karena itu budaya. Tapi ketika ada di sini tindak pidana terjadi, saya pasang badan. Kalau saya nggak sanggup, saya minta tolong sama rekan saya. Paham kan, Pak? Paham, Pak? Saya tawarkan lagi, masih bisa jumpa. Kalau Bapak nggak terima, ya masalah. Gini Pak Alianus, kan Pak Alianus sudah bersalah dalam hal ini merusak rumah. Itu udah pasti. Minta maaf, perbaiki rumah itu, berjanji tidak mengulangi.
Terus nanti si orang si Ani sama si Gulu kalau sudah resmi mereka ini menikah, nanti diingatnya tulangnya, si bayarnya. Dibayar nanti entah berapa jujurannya, nanti urusan belakang lah itu. Sekarang persoalan pengerusakan itu sekarang kita kumpul di sini dulu supaya selesai itu. Karena keberatan rumah dirusak. Sudah. Gini deh Pak, kehadiran Babin Kamtibmas Polmas, Babinsa diundang Kepling karena ada tindak pidana. Nah, tindak pidana ini terjadi gara-gara apa? Masuk lagi kita ke ranah adat. Nah, kita mencoba menjembatani masalah adat ini tadi. Nah, karena kita bukan pakar adat, kita kembalikan ke orang bapak, kan gitu. Nah, rupanya nggak jumpa juga. Oke, kami pasangan keluar lagi. Nah, ketidakpidana tadi. Nah, kami pertanyakan lagi kepada si korban yang tidak pidana pengusaha tadi, yang terikut juga ada penganiayaannya. Anda lempar tadi ada kena bu, ada, termasuk penganiayaan. Nah, kami sekarang bermain di tidak pidana. Nah, kami pertanyakan, ibu mau lapor? Ya, udah deal. Nah, artinya tidak ada yang mau kita sepakati. Kan gitu kan? Tapi dengan kejadian ini lampu kuning bagi Polmas dan Babinsa. Nah, mungkin dengan kejadian ini dalam 1 hari saya wajib patroli kemari. Ya udah. Jadi kalau mau ada titik temunya seperti apa maunya ibu ini? Ya, itu Mau kita bagaimana? itu dengan titik temu ibu ini berharap si anak tadi si Ani boleh datang kemari. Ya. Tapi bagi bapak ini nggak boleh katanya kan, takut kalau ada maaf cakap gunting siapa tanggung jawab. Ya. Sementara si Adi itu udah dewasa. Apa yang didosain dia buat dia yang tanggung jawab sendiri. Itu hukum positif Pak, bukan budaya ya, bukan adat, bukan enggak. Saya berdiri di hukum positif ini. Nah, itu tadi. Dan kalau si Ani datang ke kampung ini diganggu, berarti saya harus melindungi si Ani. Dia warga negara sini. Nah, masalah dia buat dosa, buat lain, itu nanti. Nah, akan Kembali lagi bahkan kalau misalnya memang bulan nanti saudara dulu nih, misalnya dia memang mau bersilaturahmi di sini, kembalinya dia kita tolak. ya wajib lapor Kepling. Wajib dilapor ke Kepling. Seandainya dilanggar sama siapa si Ulo ini, kembalinya ini apa aturan masyarakat itu Ya. kita bilangkan Mau diusir Kepling dari kampung ini, Kepling. Karena tamu wajib lapor ke Kepling. Banyak yang berlapor dan kita ada kali ini sudah dibilang kepala kerja. Itu berhak Kepling. Ya iyalah. Nah, itu hak prerogatif Kepling. Nah, ketika Kepling nggak sanggup, kami membackup. Jadi coba kita tanya dulu ibu. Mana kalau yang bilang bapak ini di dua TB itu ada. Coba kita tanya itu. Kita coba dulu ini apakah bagaimana kita? Aku kasihan di bang ibu ini. Nanti dia tidak makan, tidak minum ke mana? Dia ditengok bapak jalan dia tadi. Ya, saya paham. Saya paham. Aku bukan yang bela. Ya, kalau saya sama Pak Alawang, bukan bela ini. Ya begini cara ya. Kalau jalan keluarnya orang itu dua, kalau memang ibu tidak bisa si Ani datang ke sini, gimana dengan suami dengan apa tadi kan? Gimana kalau si Ani begini? Saya rasa begini aja. Persoalan adat kan bisa belakangan. Aku rasa ada jalan keluarnya. Biar Batak sah pasu-pasu raja. Gimana? Nah, ini tawaran dari Bapak. Dari Pepada. Pas-pas waktu bang. Nah, ini dari Pepada dan tawaran. Gimana? Itu tawaran saya. Biar sah orang itu di sini. Resmi orang itu suami istri.
Bagaimana? Bisa pasti yang minta Jadi- dengan lain. Oh. Sedikit ya. Ini Ani ini keadaannya sekarang dia sudah harus kujelaskan ini walaupun apa dia sudah sekarang dalam keadaan jadi ini harus cepat diselesaikan. Ya. Ini sudah saya tanya ini. Makanya Jadi apa yang dibilangkan Abang Anda ini saya sudah kasih solusi rencana A yaitu kasih kirim uang ke sana biar berangkat ke Nias, tapi dia bilang si Gula ini agak susah di sana, harus minta surat perdamaian, bukan surat perdamaian, surat persetujuan dari orang tua. Terus rencana B, kalau memang susah nih di sana, di sini Pasu Raja, nanti didoakan oleh penetua gereja atau pendeta sah secara agama. Nanti melangkahlah berikutnya kalau sudah kumpul uang baru acara adatnya. Itu. Sekarang membantu dianya kita ini supaya dia jangan terombang ambing rumah tangganya. Dia mau membentuk rumah tangga, tapi ibu ini memanggil kakak ini dari Gunung Sitoli supaya datang karena susah dia. Datang kau dulu. Kemana lah mau rencana bulan 5 di sana, tapi ya begini keadaannya, begitu. Tahu jumpa pandiangan. Ya, lanjut. Toh, itu kan suka buruk di sampingmu. Siap, bagus. Kami dari masyarakat tokoh adat di sini, kan adat itu kan sama adat di sini ya. Kita ada Toba adatnya sama kan? Kita tidak pernah menggabungkan. Ini aja toh. Di adat Pasu Raja itu tak perlu keluar dulu banyak duit, tapi sah dia orang itu sudah berkeluarga. Biar bisa dia tinggal temanmu di rumah. Kalau begini kau buat, kami memang merasa keberatan. Ya, aku juga kena kasih itu. Akhirnya buat emosi yang bagus. Aku juga termasuk. Di kampung ini. Jadi Itulah yang susah itu. buat itu Jadi sama itu pikirkan sebentar gimana kalau kami Pasu Raja kan sama Iya. bawa pendeta biar sah orang itu tahu gimana sah. Pertama, mereka diajar dulu, Ya. sudah mengerti. Kita yang agama Kalau mengenai yang ada nanti sama pula-pula itu belakangan. Dari duit dulu orang itu bekerja. Iya. Baru selesaikan ada dengan pula-pula. Kalau mengenai adat itu kami tidak tahu. Tapi masalah ini kami harus tahu juga. Karena kita satu kampung dengan ormas sama bisa. Kami di tengah-tengah. Bukan minyak dia, bukan minyak itu. Kami mengambil jalan ke tengah. Gimana pendapat itu? Sama itu adat Toba pun kau buat sama. Pokoknya sah orang itu jadi suami istri. Gimana? Setuju itu biar kami selesaikan dengan sekalian dengan masyarakat di sini. pas. Gimana Le? Aku sudah ngomong sama Tomo. Maaf dulu ya. Terpaksa kami campur ini ya. Karena layak memang biasa di sini waktu pertemuan sama kami jalan ke tangan. Karena sependapat dengan sama kami di sini. Kita Pasu Rajakanlah orang itu. Biar cepat. Lebih bagus. Dibilang layak kami bilang Ormas pun bermohon kan ada. tadi layak ada arahan tadi kalau tidak bertanggung jawab sendiri kami gimana bere kami itu. Tuh, itu kan ngambil apa itu. Oke, jadi kami pikirkan di tengah kita Pasu Rajakan sama itu. Tak usah dulu kami adat Nias. Nantilah. Resmi itu. Biar resmi Itu dulu. dulu orang itu. Tapi belajar dulu baru baptis. Di tengah-tengah Nanti gimana? Aku minta pendapat dulu sama Sebaya. Iya dah. Kami paham Pak. Kalau Bapak merasa undang-undang dihargai kan Ya Pak. kan? Iya. Tapi kita nggak bisa ini. Gimana Pak? Ja, Gimana Pak? Gini Pak. Gini Pak ya. ya. Gini ya. Ya. Tadi juga udah suku bilang sama orang itu. Tadi. Nah. Nah, Bukan
Bukan bapak nggak dihargai, enggak pak, bukan, enggak. Tadi juga udah aku bilang sama orang itu. Kalian Jadi dia ada lalu. Bisa dong. Bisa dong. bilang sama pendeta tadi. Kan pembantu hidup. Baik dah. Zahid, Apa kita. saja udah tahu. Udah aku bilang sama dia. Ya. Oke. Ya, ya. Ini aja kita lanjut aja dulu. Usahakan. Dan dengan adat ini. Iya, betul lagi. Jadi sudah ngomongkan. Ini aja Pak Rosa. Karena kita di sini satu warga kita, satu dusun kita, ya, satu kepling kita di komplek ini. Mengenai nanti sungon layak, sungon pasu-pasu raja, kami tidak berhak harus ikut dan nanti layak. Biar ada juru bicaranya nanti. Ya kan, betul kan? Ya. Begini, efeknya besok, kenapa melihat kami ini tampak sebagai ton kami? Kami kan kan ya. Aku ingin kalau sudah kita salaman tadi, berarti kita ini si Ani sama si Pulo kita pasu-pasu raja ada. Iya. Mata. Berarti lah ini kan kurang ngerti bahasa Indonesia. Kau ngerti bahasa Indonesia kan? Ya. Maksudku ceritakan ceritanya kapan kita buat acara itu biar cepat. Itu aja. Bisa. 2 hari, 1 hari besok pun bisa kan? Tapi belajar dulu kan. Iya, contohnya. Ya. Kamu komunikasi kami. Nari, naik memangat guna kan? Kalau dia secepatnya. Umatnya posisinya dong, Rusia dong. Oke, sekarang gini. Kita kan udah ngecap gak enak sama si Gulu. Iyalah sama. Kalau untuk mau melaksanakan adat ini, dulunya datang kemari, gimana? Atau wajib lapor ke Kevin dulu? Enggak usah lah gitu. Mudah itu. Jadi saya bilang masih Gulo tadi, kamu belajar dulu, setelah belajar baru dibaptis. Kalian dua-dua menemukan kesalahan, dibaptis oleh pendeta nanti. Setelah diajari, baru nanti kalian didoakan oleh pendeta, sah kalian secara agama. Tapi kalian, saya udah telepon tadi pendeta, belum masih berduka, mungkin Rabu dia baru datang, hari Selasa ke tanah abangnya, jadi lagi di Bali posisinya sekarang. Jadi oke, kata pendeta, ajar dulu Pak pendeta ini, ada ini yang mau belajar, saya bilang. Tapi Ya maksudnya selagi dia di sini jadi Pak nanti Pak. mereka itu si Ani ke rumah orang tuanya lah. Kalau si Gulo tempat saudaranya di Silandit, nggak boleh di sini dia. Sebelum secara resmi, secara adat tadi. Ya, saya sudah hubungi juga orang tuanya si Gulo di Gido. Ya, saya telepon tadi. Ini bagaimana? Jadi siap mendukung kan? kalau mereka bilang belum menikah. Jadi saya bilang rencana karena sudah makin lama makin ini, makanya nggak boleh lambat-lambat. Saya bilang makanya harus dipercepat. Tapi harus belajar dulu seminggu ini mereka dikasih padat dulu. Kalau mau hitung secepatnya. Ya. Secepat mungkin. Hari Rabu udah mulai mereka belajar. Ini aja sekali Pak Pandiangan. Ya. Tapi sih koordinasi bisa. Molo di Hikalaktuba, molo di Pasu-Pasu Raja. Itu Ya, sih. kita Pasu-Pasu Raja untuk Pius Parjolo. Ya, boleh. Molo untuk belajar dia untuk mengenai keimanan dia itu. Ya. Mau contohnya biar dibaptis oleh gereja, Ya. itu harus belajar. Ya. Yang saya maksudkan tadi, kita Pasu-Pasu Raja kan di tengah-tengah kampung kita ini, Iya. orang itu dulu. Ya. Biar bisa siang balik ke rumah mama. Baik. Ya. Kita kan sah itu Pasu-Pasu Raja, sah. Sah. Di dalam kita Dan sah itu. sah. Dan menyusul pemberkatan pernikahan bisa. Itulah Bukan makanya pemberkatan, belajar. didoakan. Karena dia pindah contohnya di gereja dia. Berarti dia harus belajar gerejawi. Ya. Kalau adat ini sudah sah orang kita Pasu-Pasu Raja, orang itu sudah sah suami istri. Ya. Dan itu Itu sudah aja. ya. Sudah sah orang itu suami istri. Kasihan Tito ini tidak ada kawannya. Besok 2 tahun kapan bisa? Besok pun Secepatnya Pasu-Pasu bisa. Raja dari tokoh masyarakat bisa. Karena Bisa. orang itu.
Ya. Kalau adat Batak kami baru menyusun adat gereja. Apa konseling apa? Iya. Jadi Kalau pasukan gereja Pak pendiangan kita serahkan. Kalau tidak tahu orang tokoh masyarakat di sini kita laksanakan pasu-pasu raja. Biar bertanggung jawab si Gulo. Kayak tali takut biar tidak bertanggung jawab. Kalau kita pasu-pasu raja di sini berarti sudah sah orang itu tanggung jawab. Karena badan si Beri ya makin lama makin besar. Gitu kan? Itu tak mulai kan? Tidak bertanggung jawab si Gulo. Kita itu laksanakan. Itulah mengikat dia Iya. dan kita informasikan ke orang tuanya. Karena di sana pun pendetanya bilang harus ada surat ini perdamaian katanya. Jadi saya bilang, enggak masuk perdamaian, sudah persetujuan orang tua. Karena kan tidak didampingi orang tua. Itu kata pendeta di sana, kebetulan Margagulo di Gide. Saya udah telepon tadi. Ya gitulah ya, nanti itu boleh bercerita sama Bapak Ali, biar kita lagi bikin suap dari histori biar bisa dilaksanakan. Iya. Iya. Komunikasi lah itu. Iya. Tidak kenal Mas Odi di Soto. Iya. 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 Kami itu tidak. Di situ kita di situ orang tuanya, sah orang itu suami istri. Betul kan? Betul. Biar tidak ada saling ancam mengancam le. Iya. Kami Baik. kasihan. Tidak pernah apa, kasihan. Kita satu warga di sini. Makanya tuh itu aku nggak punya duit. Nih. Kalau pasu-pasu aja masyarakat di situ sudah menyaksikan dengan saudara-saudara menyaksikan saja. Cuma kami sahkan orang ini suami istri. Karena takut kita nanti tidak bertanggung jawab si Gulo itu kan itunya lain. Nah, gimana kalau solusi kita kawinkan orang itu di sini? Sana, uwe kesimpulan na kinarana mau bahas. Iya. Dia bertanggung jawab. Itu pertanyaan gue kesimpulan. Jadi Saya jangan masuk-masuk lagi. Itu yang terbaik. Cara bikin jawab gitu. Yang sedikit di media. Oh, memang malu kita. Iya. Malu juga. Tapi itu dah solusinya gimana? Pendapatnya. Berarti sahkan. Bagaimananya Ibu? Ibu kan sahkan. Bagaimana Bu? Ya. Buka. Kami anakmu seperti itu? Mau. Kembali kami yang bertanya. Mau bertanya? Jawab. Dari balik sekolah. Mau. Bilangnya bagaimana? Apa pertanyaan tadi? Coba tanya. Mau nggak seperti itu? Dia nih, pas masuk raja. Ya udah, ikutilah. Oke. Tidaklah ada duit. Nah, jadi ini satu lagi biar ini kakak ini Kadang ada lebih orang asal resmi dulu, Resmi dolai. suami istri dulu. Soalnya ada beri Iya. Sudah. Masalah biaya. Kalau seandainya hari Minggu itu pun Ibu udah jujur sama saya, bisa saya talaki semua. Ibu bagian dari keluarga saya juga. Sudah. Iya. ya. Salam Pak. Bapak Ibu. Salam. Ini nyatanya. Ini nyatanya. Tengok. Komunikasi ada yang salah nih. Suami saya salah paham. salah paham. Ya iya. Dia. Jadi saling memaafkanlah kali ya. Iya. Mantap. Ini namanya berhasil RJ. Restorasi. Salam peremahan. Sama juga. Jadi ya. Mete jual aku dari ini. Para maaf. Ini apa? Dalam masalah. Ya. Oke, mantap. Nah, Mantap. mau baga ya. Sebenarnya cepatnya Jadi, udahlah. kurang komunikasi. Kurang komunikasi itu sumpah. Kamu tiga sudah lagi doy mah. Jadi gini aja. Sudah berpegang ya kan? Berpegang Pak kita sini Pak dengan ya. Kita melangkah ke depan lagi ini ya.
Jadi sudah sah kita di depan Pak Pol masyarakat sama Pak Babinsa dengan statement dengan kami. Kesepakatan sudah ada. Ya, yang kedua pelaksanaannya kapan biar cepat? Kami siap dipanggil. Kami siap dipanggil. Kami tidak memerlukan duit. Kami memerlukan bagaimana suatu keluarga itu sah orang itu di tengah-tengah masyarakat. Biar nggak dibilang tadi ini rumah Dornil Burak ini tidak. Kami keberatan. Itu yang kedua, kapan kita laksanakan itu sama ibu ini dengan Silarosa. Ya, dengan Silarosa. Kami siap dipanggil. Kalau bisa secepatnya. Dan setelah kita pasu-pasu raja akan kita serahkan untuk Pak Pandiangan. Biar belajar orang itu biar sah jadi Kristen, dibawa orang itu ke gereja, biar dibawa di gereja. Dibaptisnya. Ya, kalau mengenai pasu-pasu raja, Pak, kami tidak ada duit. Tidak ada duit, Bu. Ya, tak usah takut. Jangan pikirkan duit, Tidak ada. Tak usah. Yang kau pikirkan gimana bukumu, helang, bisa terima kata media ini. bisa membantu Masuk pasang rumah. Itu aja. Bisa satu rumah. Kami tunggu masyarakat dari sini. Oh, pedau ada siapa ada si menun masuk masuk. Ya, kapan? Kapan kita bisa? Jangan lagi nanti masuk angin lagi. Data pihak ketiga. Kita sudah. Kami channel nindon itu si Winda mana yang posyan. Hari apa di mereka Besok kusuk? pun kami siap. Baru kirupi. Sana-sana Mas Olo, selesai. Kan siang kan mau pergi. Tadi itu kan, gimana siang dulu? Kerja. Kalau bisa cepatnya. Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi gini. Saya sudah bilang sama mereka untuk datang hari Jumat. Hari Jumat mereka datang. Hari Jumat mereka datang ke sini. Maksudnya kenapa saya bilang mereka hari Jumat datang? Supaya mereka belajar. Itu tadinya maksud saya. Itu hari Jumat ini mereka datang. Kan sekali seminggu lah mereka datang menjenguk orang tuanya ini. Jadi saya bilang kau nggak boleh apa. Masalah yang tadi apa sekarang kita tentukan kapan? Kalau itu kan kita harus komunikasi dulu dengan Gunung belum bisa kan? Belum bisa secepat karena harus komunikasi dulu dengan orang tuanya si Gule ke Gide. Jadi kalau kita tahu ke orang tua yang di sana, buat pernyataan tidak keberatan anaknya di pas di sini harus ada pegang kita juga supaya mereka juga. Udah Pak ya? Ya. Maksudnya nanti saya menutupnya, sekalian saya menyampaikan kesimpulannya. Iya. Berarti belum bisa dipastikan. Kan kita harus tanya dulu ke Nias belum bisa ke kapan. Ya, entah dibilangnya kami di sini katanya, tapi kayaknya sulit kata si Gule, sulit di situ katanya. Itu dia. Bisa ditutup ya? Tutup ya. Mas Pandiangan yang suka. Yang mana? Permintaan ibu ini rumah yang sempat dirusak itu Bocor. Apa perlu lagi tuh Babinsa itu? Babinsa langsung ini. Silakan Pak. AMD. Ini bagian itu memang gitu. AMD. Iya. Bagian sini. Iya. Mana Pak? Oh, berarti sih kalau kita Dilibatkan ke sini. Jangan yang di bapak tuh nggak bisa. Enggak. Ini aja Pak. Tetap juga. Babinsa sudah ngomong, serahkan sama saya. Iya. Ngomonglah Bapak. Sudah baik Pak Babinsa loh. Bilang sama Mado. Ini aja Pak. Jangan diminta sama saya. Tidak ada duit tuh. Kalau seng satu lembar bisa Bapak. Iya, seng satu lembar. Usah itu. Atap itu. Udah baik Pak Babinsa. Iya, dia bilang Mado itu tadi. Dia mau bantu. Gimana Pak? Jadi Terima kasih. Kita ingat masalah waktu. Jadi karena ini menikahnya di hadapan atau bangun di hutan ataupun pasu-pasu raja, maka tulangnya nggak berhak menentukan itu kapan harganya. Atau bangun di hutan menentukan. Iya, betul. Oh gitu, Lek. Ya. Oke.
Berarti komunikasi kami nanti sama Ulang ini kan bukan ulang nilai. Ya, berarti komunikasi kami nanti sama kalian. Ya. Dengan kami lah komunikasi kapannya. Pak sepanjang. Iya, iya Pak. Berarti ya. Oke. Seng tadi kayak seng. Aman lah itu. Aman lah itu. Aman. Iya. Oke. Aman, apa lagi? Oke. Tutup lagi. Jadi terima kasih pada kita semua yang ada di sini untuk menjalankan tugas-tugas kepentingan masyarakat. Jadi ini sudah ada kegiatan keamanan sama kita, sudah salam-salaman ibaratnya Pak Alawa sama Ibu Nuralawa. Jadi kami pun bangga bisa selesai sore hari ini. Jadi begitulah sama masyarakat, begitu juga sama kata pembangun dari kampung ini, begitu juga sama Pak Babinsa, Pak Kolmas. Jadi begitulah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya Pak. Deh. Makasih banyak Pak. Udah bantu. Ya, sudah. Ya, Allah. Sudah boleh kita pulang. Ya. Lanjut minum ya Kak. Jangan lagi. Masih lagi Mas doa. Ya, Pak. Nosang kerap kali ya.